Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsur rabi', hadis yang keempat tentang ciptaan manusia dan tempat kesudahannya manusia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu bihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha muttafaq alaihi. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bercerita akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah adalah seorang yang bergelar as-sadiqul masduq. Maksudnya orang yang benar dan dibenarkan oleh orang lain. Beliau bersabda, sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan ciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan air mani, nutfah. Kejadian manusia berupa air mani selama 40 hari di dalam rahim ibu. Artinya ada air mani bapak, ada air mani ibu, itu 40 hari. Kemudian lalu ia menjadikannya segumpal darah. Air mani bapak ibu tadi bersatu di dalam rahim ibu menjadi segumpal darah. Selama itu pula 40 hari. Kemudian lalu Allah menjadikannya segumpal darah tadi sekatul daging, segumpal daging. Selama itu pula 40 hari juga. Jadi sudah 3 kali 40 hari berasal berupa air mani,
40 hari berupa segumpal darah, kesatuan dari mani bapak dan ibu tadi. Kemudian segumpal darah tadi sudah habis 40 hari menjadi segumpal daging 40 hari. Itu rahasia daripada Allah. Kenapa masa itu 40 hari prosesnya. Kada 50 hari, kada 30 hari, tapi 40. Berupa air mani 40, segumpal darah 40, segumpal daging 40. Nah, yang jelas menurut keterangan sebahagian para ulama, dari 40 hari itulah banyak kejadian-kejadian yang merupakan sumbernya dari 40 hari itu. Banyak amaliyah, banyak amal-amal yang ditentukan oleh Rasulullah SAW 40 hari. Contohnya, barang siapa sembahyang berjamaah selama 40 hari berturut-turut, kada pernah pray, kada pernah masbuk, 40 hari sembahyang berjamaah, maka orang ini akan mendapat suatu kelebihan berupa terbebas daripada kemunafikan dan terbebas daripada api neraka. Itu diambil 40 hari. 40 hari itu ambilannya dari kejadian manusia di dalam rahim ibu. Sebab apabila amal ibadah itu dilakukan terus-menerus selama 40 hari, maka amal ibadah itu akan menyatu dengan tubuh manusia. Nah, amal ibadah itu akan menjadi darah daging dengan manusia, sehingga kada akan bisa ditinggalkannya lagi. 40 hari. Seperti lagi contohnya, barang siapa yang sembahyang berjamaah, sembahyang fardu, barang siapa yang sembahyang fardu di masjid Nabi 40 kali sembahyang fardu. Nah, itu kan ada fadilat, ada keutamaan, kelebihan juga. Dia akan terbebas dari kemunafikan, terbebas daripada api neraka 40 kali. Nah, 8 hari itu sembahyang fardu di masjid Nabi. Ada lagi hadis yang menyatakan barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut ini kada ada makan haram, minum haram, kada ada minum subhat, kada ada makan yang subhat. 100% 40 hari itu makanannya makanan halal aja. Nah, maka akan diberi Allah kelebihan, keutamaan berupa apa? Diberi Allah berupa bersihnya hati, sehingga diberikan Allah ilmu ke dalam hatinya, dan dibencikan Allah untuk mencari kelebihan daripada dunia ini. 40 hari. Jadi banyak amal ibadah itu 40 hari atau 40 kali. Itu tujuannya adalah untuk menjadikan amal ibadah supaya menyatu dengan darah daging kita. Sebab darah daging kita diciptakan Allah 40 hari berupa ini, 40 hari berupa ini, 40 hari berupa ini. Jadi mun kita hendak membiasakan satu amalan, umpamanya kita hendak membaca surah Tabarak imbah maghrib, hendak merutinakan tuh. Nah, baca dulu 40 hari berturut-turut. Nah, maka itu amalan kada akan kita tinggalkan lagi sampai mati. Kita misalnya hendak sembahyang duha, tiap hari hendak sembahyang duha itu misalnya 4 rakaat.
hendak itu terus menerus. Nah, coba 40 hari terus menerus jangan pray. Nah, maka kita akan meninggalkan lagi sembahyang duha itu. Jadi amal ibadah apa? Nah, bila kita hendak meneruskannya, hendak merutinkannya, 40 hari pertama dulu. 40 hari jangan pray. Bila sudah 40 hari, dia akan menyatu dengan diri kita dan kada akan hilang lagi. Nah, sesudah 3 kali 40 hari, berapa 3 kali 40? 120 hari. Berapa bulan tuh? 120 hari, 4 bulan. Setelah itu, sesudah itu 3 kali 40 hari, diutuskan seorang malaikat, lalu ia meniupkan ruh ke dalamnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan terjadinya peniupan ruh ke dalam anak dalam perut ibu tadi pada waktu 4 bulan 10 hari. Ini janin nih, sudah berumur 4 bulan 10 hari. Itu ditiupkan roh. Nah, makanya itu iddah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya berapa? 4 bulan 10 hari ke iddahnya. Nah, itu karena kejadian-kejadian itu biasanya kalau sudah berlalu selama 4 bulan lebih, kejadian itu akan sudah hilang atau kada kuat lagi di dalam hati kita. Kita bisa berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Berpisah itu ada perasaan berat, ada perasaan sedih. Hari demi hari, hari demi hari. Nah, begitu sampai 4 bulan itu biasa itu sudah normal. Makanya iddah perempuan itu nang ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari hanya boleh kawin. Karena biasanya masa 4 bulan 10 hari itu sudah kenangan dengan orang yang dicintai itu sudah mulai hilang. Nah, roh ditiupkan di dalam perut ibu tadi 4 bulan 10 hari. Dan malaikat itu disuruh oleh Allah menulis, dan malaikat itu disuruh dengan 4 suruhan, menulis 4 suruhan, yaitulah dengan menulis rezekinya. Rezekinya orang ini ditulis oleh Tuhan. Berapa rezekinya orang ini semasa ini ada roh di dalam tubuhnya itu. Apakah rezekinya ini luas, apakah rezekinya ini sempit, ditulis di situ. Yang kedua ditulis ajalnya. Ajalnya berapa umurnya ditulis di situ. Amalnya baik atau kada, dan ketentuan apakah ia akan menjadi orang celaka ahli neraka ataukah ia akan menjadi orang yang bahagia ahli surga. Nah, jadi sudah ada ketentuannya itu. Demi Tuhan yang tiada ada Tuhan kecuali hanya Allah, hanya Dia, sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli surga, sehingga tidak ada antaranya dan antara surga itu kecuali hanya 1 hasta saja. Namun oleh karena telah diputuskan baginya di dalam rahim tadi untuk menjadi ahli neraka, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka di akhir hayatnya.
dan akhirnya ia masuk neraka. Kalau orang yang sudah ditentukan Allah di dalam rahim itu penghuni neraka, pastikan neraka. Walaupun pak ibadah orangnya, taat orangnya, tapi dalam rahim sudah ditetapkan dia ini ahli neraka. Nah, orangnya pak ibadah, tapi kayaknya begitu mendekati kematian dia akan berbuat maksiat, sehingga dia menjadi penghuni neraka. Karena manusia ini, kita ini yang menentukan itu adalah khawatim. Khawatim itu artinya ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu yang menentukan kita. Sesungguhnya ada dan akhirnya ia masuk neraka. Sebaliknya, sesungguhnya ada seseorang kamu yang telah beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada antaranya dan antara neraka itu kecuali hanya satu hasta saja. Maka oleh karena telah diputuskan baginya untuk masuk ke dalam surga, lalu ia beramal dengan amalan ahli surga di akhir hayatnya, dan akhirnya ia masuk ke dalam surga. Orang yang dalam rahim itu ditetapkan sebagai ahli surga. Sekali lahir orangnya beramal kayak amalan orang-orang ahli neraka, maksiat saja gawiannya. Tapi sudah dalam rahim orang ini ahli surga. Nah, detik-detik akhir kehidupannya orang ini pasti tobat. Nah, orang ini pasti tobat, dia kembali kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan Allah, mati akhirnya masuk surga. Nah, jadi penentuan kita ini di akhir kehidupan. Allah menilai di situ. Bila mendekati roh itu keluar kita sebagai ahli surga, kita ke surga. Mendekati roh keluar kita berbuat amalan ahli neraka, kita ahli neraka. Nah, apa hikmahnya? Maka Allah itu menentukan nasib manusia ini di ujung. Hadis Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Hanya saja amal manusia itu yang menjadi perhatian Allah secara khusus adalah di ujung. Nah, jadi orang yang selama ini masih buat maksiat, berbuat dosa, itu belum tentu lagi ahli neraka, karena dia belum sampai detik-detik akhir hidupnya. Orang yang selama ini ahli taat kepada Allah, ahli menuntut ilmu, belum tentu itu ahli surga, karena menunggu detik-detik akhirnya apakah dia bisa mempertahankan amal itu sampai detik akhir atau kada. Nah, hikmahnya yang kita dapatkan adalah supaya orang-orang yang selama ini taat lawan Allah jangan merasa asa masuk surga. Nah, jangan merasa asa masuk surga, karena kada tahu lagi akhir perjalanan. Orang yang selama ini ahli maksiat kepada Allah jangan merasa ahli neraka, jangan putus asa. Aku ini harapan lagi sudah kebanyakan dosa. Jangan, karena ditentukan kayaknya pada detik-detik akhirnya. Nah, finishnya orang boleh juan buka. Nah, boleh juan buka. Si A lawan si B belum buka balajuan. Si A ini laju, si B ini berterdi bagamat. Lagi sakilan sampai ke finish. Rabah si A nih. Nah, kalau lagi balangkah. Nang si B ini jalan aja. Akhirnya sampai ke finish. Nah, mana nang manang nang B ini. Karena dia bisa sampai ke finish dengan selamat. Si A nang pelajurnya tadi beberapa parak rabah orangnya. Kada jadi napa-napa. Nah, kayak itulah contoh perjalanan manusia itu. Nang ahli ibadah jangan sombong, jangan merasa asa ke surga, asa pembaiknya pada orang, kada tentu. Nang ahli neraka jangan putus asa. Nang berbuat gawian-gawian maksiat jangan putus asa. Siapa tahu kena Tuhan memberi petunjuk di akhir hidupnya. Ada diceritakan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, laki dan perempuan. Nah, laki ini agama Islam,
nang bini ini agama Nasrani. Kedua-dua ini manusia karindangan, nang karindangan. Sama-sama pada menderita. Ini karindangan lawan lakian itu. Lakian ini karindangan jualan bini itu cuma beda agama. Garing kedua-duanya. Garing. Karena nang saya kong melamar kada kawa. Bila kada beragama Nasrani maka kada terima orang. Jadi garing kedua-duanya nih. Di akhir-akhir hidup nang laki-laki Islam nih, si laki-laki Islam ini mun aku nih agama Islam, binian itu beragama Kristen, mati di dunia kada tak kumpul, di akhirat kada tak kumpul pulang. Baik aku Kristen zaman tak kumpul di neraka kena kedua-duanya. Dikirain neraka tuh kawa kalau kawin, di neraka tuh berkumpul kalau. Jadi aku baik Kristen harana juga. Jadi di dunia kada tak kumpul, di neraka barangnya tak kumpul menjadi Kristen, Kristen. Nang biniannya kada tahu ini orang karindangan kada saling tahu. Kristen laki-laki tadi. Dengan harapan di akhirat kita tak kumpul sama-sama Kristen, sama-sama agama Kristen. Kristen mati. Padahal ini orang Islam. Tapi detik-detik akhirnya kafir. Nah, dalam rahim ini sudah dituliskan dahulu kala bahwa ini orang ahli neraka. Si bibinian ini kayak itu juga berpikir, si bibinian ini mun aku nih tetap agama Kristen nih, mati aku. Inya Islam nih kada tahu pada Kristen, inya Islam kada tak kumpul aku di akhirat kayaknya. Baik aku Islam marana juga bibinian tadi. Nah, Islam nang bibinian tadi mengucap syahadat inya mati. Nah, mati. Nang perempuan ini nang sekian tahun ini jadi Kristen, Islam mati masuk surga. Lakian tadi nang sekian tahun Islam, akhir hayatnya masuk Kristen jadi ahli neraka. Nah, kejadian seperti ini bisa menimpa seluruh manusia, bisa menimpa siapapun. Orang dulunya baik kelakuannya, sekali hendak mati berubah. Orang dahulunya jahat kelakuannya, begitu hendak mati insaf tobat. Nah, itu banyak. Tapi oleh para ulama dijelaskan bahwa hanya sedikit orang-orang nang baik hendak mati jadi kada baik, itu sedikit. Nang banyak itu nang kada baik, begitu hendak mati baik, itu nang terbanyak jumlahnya. Jadi yang ditakuti oleh setiap manusia adalah sabiqah wal khatimah. Nah, yang ditakuti itu sabiqah dan khatimah. Bila kita ingat sabiqah, bila kita ingat sabiqah, sabiqah turunnya nang terdahulu. Nang terdahulu apa? Ketentuan dalam rahim. Lalu kita kada tenang. Karena kita kada tahu apakah kita ini ahli surga atau neraka. Kita ingat dalam rahim kita ini ditulis sudah, cuma kita kada tahu apakah kita ini. Nah, keingatan sabiqah itu kita jadi risau. Nah, yang kedua lagi takut akan khatimah. Khatimah ini menggiring sabiqah. Bila sabiqah ini surga, khatimahnya pasti husnul. Bila sabiqah ini jahat, khatimahnya pasti su'ul. Nah, su'ul khatimah. Nah, para ulama menjelaskan tanda-tanda kita nih. Apakah dalam rahim itu ditulis ahli surga kah atau ditulis ahli neraka kah? Nah, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda ini bukan artinya 100% enggak ada, tapi menjurus, mengarah ke sana. Satu tanda-tandanya kama qala ba'dhum at-tahawun
bisalah, merimihkan sembahyang. Nah, merimihkan sembahyang. Ini kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang sembahyang di luar waktunya, dirimihkannya, dianggapnya sembahyang tuh kada apa-apa. Hendak sembahyang dalam waktu, ini kesibukan pekerjaan. Waktu sembahyang masuk, kayak nagin malam aja dikagak aku lagi aur. Nah itu artinya merimihkan sembahyang. Bila kejadian itu sering kali terjadi pada seseorang, ini tandanya, ini ada tanda dalam rahim ibu itu, berarti ditulis ini ahli neraka. Tahawun, amun nang kada sembahyang itu sudah nyata, kada ada kisah lagi. Nggak ada sembahyangan lagi orang, itu sudah nyata nih tuh, ini nang merimihkan. Banu sembahyang, banu kada. Penuh kesibukan apa, sembahyang ditunda, dikalahkan dari kesibukan dunia. Nah kalau itu pekerjaannya macam itu, artinya jadi kebiasaannya seringkali macam itu. Nah ini orang ada tanda apa? Tanda jahat di ujung, tanda jahat di akhir hayat. Yang kedua, ujar sebagian ulama, tandanya itu lagi adalah wasyurbul khamar, minum arak, minum yang membuat utun, yang membuat mabuk, baik itu ubat, baik itu cair, baik itu daun, baik apa. Pokoknya bila minum itu, bila menghisap itu, bila menelan itu, akal jadi hilang. Nah orang yang ketujuh ini berarti itu orangnya sudah ada tanda apa? Tanda dalam rahim itu dicatat, ditulis sebagai ahli neraka. Tandanya. Yang ketiga, tandanya lagi wa adzal muslimin. Nah, artinya adzal muslimin itu apa? Menyakiti orang muslim. Menyakiti orang muslim. Untuk mendapatkan kemenangan, orang Islam disakitinya, curang. Untuk mendapatkan keuntungan dunia, orang Islam disakitinya. Walaupun ahli ibadah orangnya, penyembahyang orangnya, tapi pekerjaan orang ini menyakiti orang Islam. Karena hendak mencapai tujuannya, kedudukannya kah, kekayaannya kah, atau orang yang kadang mau rugi biar orang lain sakit. Nah sama aja juga, ini kadang hendak rugi biar orang lain sakit. Nah ini menyakiti juga ngarannya. Bila megawian kita macam itu, nah itu alamat juga kayaknya di ujung-ujungnya itu, di ujung-ujungnya itu kena su'ul khatimah, menyakiti orang muslim. Jadi mun kita bagawi, berusaha, apa, jangan sampai menyakiti orang muslimin. Gawian kita itu, usaha kita itu, baik mengganggu ketenangan orang, baik mengganggu kenyamanan orang, baik mengganggu kebahagiaan orang, baik merugikan orang, jangan. Artinya lebih baik kita ini rugi tapi kadang menyakiti orang, karena kerugian kita ini satu mat aja diganti Allah. Kita ini rugi karena supaya orang jangan sakit, berugi kita diganti Tuhan itu kan sampai seminggu begini diganti Tuhan. Tapi amun kita mempertahankan kadang hendak rugi biar orang lain sakit, nah ini bahaya, itu bahaya. Apalagi tanda-tandanya orang yang dalam rahim ibu dicatat sebagai orang ahli neraka itu wa uququl walidain, durhaka kepada dua ibu bapak atau salah satunya. Durhaka. Kayak apa garang ngaran durhaka lawan ibu bapak itu?
Hadis Rasulullah yang lain menyatakan, man ahzana walidai faqad aqahuma, atau kama qala Rasul. Siapa yang membuat sedih orang tuanya, durhaka ngarannya. Orang tuanya jadi sedih. Kuitannya kada berduit, batang sanukar sepeda motor. Tuarakan sepeda motor, dah kada aku selokot rumah, duitnya mana kuitan? Kuitan jadi sedih karena anaknya membuat sedih. Siapa nang membuat sedih ibu bapaknya, faqad aqahuma, berarti dia durhaka. Kada sarana menampiling lawan kuitan, kada sarana berkata kasar lawan kuitan. Apapun yang membuat kuitan jadi sedih gara-gara kita, durhaka ngarannya. Bila macam itu kelakuan kita, berarti dalam rahim ibu tuh dahulu kita ditulis ahli neraka ngarannya. Jadi bila kada minta ridha lawan kuitan, kita selama ini biasa atau rancak membuat kuitan itu berpikir, membuat kuitan itu susah, membuat kuitan itu sedih, minta ridha. Selama kita kada minta ridha, nah kita beribadah kada ada manfaatnya. Allah kada menerima ibadah kita, baik nang fardu, baik nang sunat, kada nerima. Karena sepakit itu. Kalau sepakit itu artinya keridhaan Allah, keridhaan orang tua itu sepakit, satu pakit. Sebuting aja digawe kada kawa. Dalam Quran, anishkurli wali walidai. Syukuri aku ya Tuhan, syukuri kedua orang tua. Itu sepakit. Taat lawan Tuhan, lawan kuitan kada terima. Taat lawan kuitan lawan Allah, maksiat kada terima juga. Jadi kedua-duanya mesti satu. Nah, apalagi yang sapakit sembahyang lawan zakat itu sapakit juga. Wa aqimus shalah wa atuz zakah di Quran tuh. Di Quran itu satu paket ayatnya. Dirikan salat, bayar zakat. Orang yang penyembahyang tapi kada biris zakat, kada terima sembahyangnya. Kada terima sembahyangnya. Orang berzakat bujur tapi kada penyembahyang, kada terima juga zakatnya. Karena itu satu paket. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan sembahyang dan bayar zakatnya. Sebutin lagi nang sapakit itu, atiullah war rasul. Ajar Tuhan, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini taat lawan Rasul, cinta lawan Rasul, lawan Tuhan maksiat kada ada gunanya. Sembahyang taat lawan Rasulullah, kada beadab, kada beakhlak, kada terima Tuhan juga. Itu sapakit. Taati Allah, taati Rasul. Sembahyang, bayar zakat. Ridha Allah, ridha dua ibu bapak. Nah, itu kedua-duanya itu kada kawa dipisah. Uququl walidain. Jadi jangan hendak menyakiti hati orang tua. Jangan hendak membuat sedih mereka. Nah, tadi orang tuh berbuat maksiat. Satu maksiat itu 10 mudaratnya. Satu maksiat itu 10 macam. Nah, apa antara lain 10 macam itu? Orang maksiat lalu ibu bapaknya jadi sedih, baik di dunia atau di kubur. Karena di kubur itu abah mama kita nih, itu ada hari-hari tertentu yang ditampaikan oleh malaikat. Nah, gawian anak hikam dalam dunia. Ada mengatakan seminggu sekali. Nah, gawian nikam masih utuh tuh dalam dunia. Banyak maksiat, ahzana, sedih keduanya. Nah, orangnya taat, pak ibadah, gembira keduanya. Jadi bila kita berbuat maksiat itu sebenarnya dosanya bukan hanya satu maksiat, tapi ada dosa lain lagi, membuat sedih dua orang tua kita. Apalagi sudah mati. Apalagi sidin pulang kada pernah mendidik kita, ditambah sidin pulang ditambahi azabnya. Sidin ini selama hidup pada pernah mendidik anak. Pas anaknya berbuat maksiat, nah anaknya maksiat, orang tuanya dihukum juga karena kada pernah mendidik, kada pernah menyekolahkan untuk akhlak, untuk kebaikan anaknya. Siapa lagi yang sedih? Nabi kita.
Karena Nabi kita ini dalam saat-saat tertentu ada juga diberitahu, nah perbuatan umat engkau. Melihat umat yang maksiat, Nabi sedih juga. Melihat yang baik, Nabi senang. Nah, jadi orang berbuat maksiat tuh satu, maksiat tuh sudah berdosa. Yang kedua, dosanya durhaka lawan ibu bapak, membuat sidin sedih. Nah, yang ketiga, membuat sedih Nabi pulang. Nabi pun jadi sedih. Apa sedihnya Nabi? Merasa nasihat sidin kada dipakai, merasa anjuran sidin itu kada dihiraukan. Nah, jadi satu maksiat itu 10 ada dosa-dosa lain. Antaranya membuat sedih dua orang tua, membuat sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi tanda-tanda orang yang di dalam rahim itu dicatat sebagai ahli neraka, bughdus salihin. Orang ini kada senang dengan orang-orang saleh, kada suka lawan orang-orang salihin. Orang saleh itu mestinya dicintai. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Kita memusuhi, nah ini tandanya juga, tanda. Kemudian lagi musirrun ala zina, orang yang di dunia ini ketujuh melakukan zina. Ketujuh melakukan zina. Arti ketujuh melakukan zina itu bukan rancak sekali, tapi kada bertobat, itu ketujuh ngarannya. Suahebe zina dulu 20 tahun telah lalu, tapi sampai sekarang kada pernah disesali. Itu ngarannya ketujuh. Nah ini, jadi aku kada rancak juga aja, bukan kada rancak itu sekali, tapi memang kada pernah disesali, itu ngarannya adalah ketujuh. Warriba, nah orang ini musirrun ala riba, mengakali riba. Berhubungan lawan nang bunga bebunga duit mati pas masih menggawi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang mati duit masih ada hutang di bank, ada pinjam di bank, ada Allah Rabbi musirrun ala riba. Berarti tanda dalam rahim ibu tuh orang ini ditulis sudah ahli neraka itu. Itu banyak lagi tanda-tanda yang lain daripada itu, sebagian daripada tanda alamat. Jadi bila dalam diri kita ini ada salah satu di antara itu tuh, adalah yang tadi disebut salah satunya dalam diri kita, berarti ada tulisan juga dahulunya dalam rahim kita, ibu itu. Memperimih sembahyang, memperinting sembahyang. Sembahyang itu jangan diperinting, jangan ditinggalkan karena khawatir kerugian dunia, karena khawatir kada sempat waktu mengejar dunia, mengejar akhirat, kada boleh. Sembahyang itu ada waktu, jangan di luar daripada waktu itu. Bila di luar pada waktu itu karena mencapai mengingini sesuatu, merimihkan sembahyang ngarannya. Memutur kah di kendaraan kah? Sampai waktu sembahyang sudah nah. Ini sampai sembahyang dah. Amun aku kada singgah nih menerusakan tak keluar sembahyang. Nah, makanya daripada Allah Ta'ala sayang lawan kita, Allah Ta'ala cinta lawan kita, sembahyang itu dibulihakan Tuhan dalam perjalanan itu jadi 2 4 rakaat. Waktunya pulang jadi berpanjang supaya apa? Supaya jangan sampai umat Islam ini meninggalkan sembahyang, jangan sampai mengeluarkan pada waktunya daripada sayangnya Tuhan tuh. Kalau dalam perjalanan kita ngalih lagi betaksi makin ngalih lagi, tapi di umat Tuhan waktunya nang zuhur tuh 4 rakaat boleh aja 2, bahkan disuruh 2. Nang waktu zuhur biasanya habis jam 3:30, nih jadi pukul 6 banyak habis di jama takhir.
Nah, kenapa Tuhan? Maka itu daripada sayangnya supaya kita jangan sampai meninggalkan sembahyang itu dari waktunya, karena itu membahayakan iman dan membawa kepada su'ul khatimah. Jadi jangan dianggap enteng sembahyang, apalagi sibuk kadang-kadang kakaruan nih timbul kada sembahyang, nah ginnya lagi. Yang sembahyang tuh dia fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang sembahyang tuh masuk neraka, maka sembahyang masuk neraka gitu Tuhan. Fawailul lil musallin, neraka bagi orang sembahyang. Sekalinya alladzina hum an salatihim sahun, sembahyangnya tapi kada kakaruan, mbah nu tak keluar waktu, mbah nu kada sembahyang, mbah. Nah itu Quran mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, sembahyangnya tapi kan neraka mati. Kenapa? Tadi sembahyang zuhur kadang-kadang tak pukul 5, sembahyang asar tak imbang maghrib, ada nang zuhur prae asar prae kayaknya mbak Isa di Ka'bah. Masa nang bini Pak amal bener banyaknya sembahyang ya abahnya kada tahu keadaan siang tadi saling banyakan. Berjam-jam sembahyang berapa rakaat kan itu, apa maghrib, isya, zuhur, asar dikadai semuaan, siang aur, siang sibuk kada sembahyang lagi. Nah ini sembahyang tapi sahun ngarannya kan neraka juga mati. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah hadis yang kelima. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.